Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Zia Zafina Azahra dengan NIM 2511111220013. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang reproduksi wanita dengan dosen pengampu Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tujuan dari video saya kali ini, yaitu yang pertama adalah menjelaskan organ reproduksi wanita, kemudian memahami proses ovulasi dan fase menstruasi, lalu mengetahui hormon yang berperan dalam reproduksi, lalu menjelaskan tahapan terjadinya kehamilan, serta menjelaskan kesehatan reproduksi wanita. Jadi, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja organ reproduksi wanita. Jadi, organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Organ reproduksi eksternal pada wanita ada labia mayora, labia minora, uretra, lalu ada klitoris, selaput darah, serta lubang vagina. Jadi apa sih itu labia mayora? Labia mayora atau sebutannya bibir besar menjadi bagian organ reproduksi yang bertugas untuk menjaga organ luar lainnya. Ketika wanita memasuki periode pubertas, area kulit pada bagian ini akan ditumbuhi rambut atau bulu yang memiliki kandungan kelenjar minyak. Lalu selanjutnya labia minora. Apa itu labia minora? Labia minora atau memiliki sebutan lain bibir kecil merupakan bagian organ reproduksi wanita yang memiliki banyak ukuran. Bagian ini berada tepat pada sisi dalam labia mayora, mengelilingi bukan vagina dan saluran pembawa urin atau uretra. Kulit labia minora sangat mudah teriritasi karena halus dan mudah mengalami pembengkakan. Selanjutnya ada uretra. Uretra wanita adalah saluran pendek yang berfungsi khusus untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh dan tidak memiliki peran dalam reproduksi. Uretra wanita terletak di depan vagina dan memiliki panjang sekitar 4 cm. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris adalah organ reproduksi wanita yang terletak di bagian atas vulva dan berfungsi utama untuk kenikmatan seksual. Organ ini adalah pusat rangsangan seksual kaya akan ujung saraf yang membuatnya sangat sensitif terhadap sentuhan dan dapat mengalami ereksi saat terangsang. Selanjutnya ada organ selaput darah. Selaput darah adalah lapisan tipis jaringan yang menutupi sebagian lubang vagina. Meskipun tidak memiliki fungsi biologis yang terdefinisi secara pasti, beberapa ahli memperkirakan fungsinya adalah untuk melindungi vagina dari infeksi dan kotoran, terutama saat bayi masih dalam kandungan. Lalu organ eksternal selanjutnya adalah lubang vagina. Saluran otot elastis yang menghubungkan vulva atau organ eksternal ke rahim dan memiliki fungsi penting dalam reproduksi wanita seperti sebagai saluran masuk sperma untuk pembuahan, saluran keluarnya darah menstruasi, dan jalan lahir bayi saat persalinan adalah fungsi dari lubang vagina. Selanjutnya untuk organ reproduksi internal wanita ada vagina, serviks, tuba falopi, lalu ada ovarium dan uterus. Jadi yang pertama adalah vagina. Vagina sendiri adalah saluran elastis berotot yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Fungsi utamanya adalah sebagai jalan keluarnya darah menstruasi, jalur masuk sperma saat berhubungan seksual, dan jalan lahir bayi saat persalinan. Organ internal selanjutnya ada serviks. Serviks atau leher rahim adalah bagian bawah rahim yang menghubungkan ke vagina. Fungsinya adalah sebagai jalur masuk sperma saat ovulasi, jalan lahir bagi bayi saat persalinan, dan pelindung rahim dan infeksi selama kehamilan. Selanjutnya ada tuba falopi. Tuba falopi adalah sepasang saluran berotot yang menghubungkan ovarium dan rahim, dan fungsi utamanya adalah mengantarkan sel telur dari ovarium ke rahim serta menjadi lokasi terjadinya pembuahan atau fertilisasi sel telur oleh sperma. Selanjutnya ada organ ovarium. Ovarium sendiri adalah kelenjar berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim wanita, yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan sel telur atau ovum dan memproduksi hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Selanjutnya organ yang terakhir adalah uterus.
Uterus atau rahim adalah organ reproduksi wanita berbentuk buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin dari sel telur yang telah dibuahi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses dari ovulasi. Bagaimana sih proses terjadinya ovulasi? Jadi, selama siklus menstruasi, ovarium akan mempersiapkan sekitar 15-20 sel telur matang setiap bulannya. Telur yang paling matang akan dikeluarkan dan masuk ke dalam tuba falopi untuk dibawa menuju rahim. Agar terjadi kehamilan, sel telur ini harus dibuahi oleh sperma. Dengan begitu, proses fertilisasi bisa dimulai. Selanjutnya, kapan sih waktu berlangsungnya ovulasi? Jadi, waktunya berlangsung ovulasi itu adalah siklus Mei secara normal berkisar antara 25-30 hari dengan rata-rata siklus 28 hari. Periode masa subur atau ovulasi ini biasanya dimulai di sekitar hari ke-14 dalam siklus menstruasi. Jika siklus menstruasi Anda adalah 28 hari dan teratur setiap bulannya, hari ke-14 biasanya bisa dijadikan patokan masa ovulasi. Kemudian ada tanda dari terjadinya ovulasi. Tanda-tandanya yaitu suhu basal tubuh, keputihan, peningkatan gairah seksual, serta sakit di bagian perut. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan fase dari menstruasi. Jadi, fase menstruasi terjadi selama 2-7 hari. Pada fase ini, lapisan dinding rahim dan sel telur akan meluruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar selama masa menstruasi ini bisa berkisar antara 30-40 mm. Selanjutnya ada fase praovulasi dan ovulasi. Jadi pada fase praovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Proses penebalan rahim berfungsi untuk mempersiapkan rahim agar bisa ditempati oleh sel telur bila terjadi pembuahan oleh sperma. Proses ini bisa terjadi pada masa subur atau ovulasi. Pada saat ovulasi, folikel yang dominan akan pecah dan mengeluarkan sel telur, kemudian bergerak menuju rahim melalui tuba falopi. Sel telur tersebut dapat dibuahi hingga 24 jam setelah dikeluarkan. Lalu pada fase menstruasi, lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini karena folikel yang pecah dan mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum. Korpus luteum sendiri adalah jaringan yang terbentuk di ovarium dan berperan dalam produksi hormon progesteron yang membuat lapisan dinding rahim makin tebal. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang hormon yang berperan dalam reproduksi wanita. Hormon yang berperan dalam reproduksi wanita sendiri ada 6, yaitu yang pertama adalah progesteron, estrogen, lalu ada testosteron, luteinizing hormone atau LH, follicle stimulating hormone atau FSH, serta ada oksitosin. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu progesteron. Progesteron adalah hormon yang berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Selanjutnya, estrogen. Estrogen merupakan sebagian besar hormon yang diproduksi di ovarium atau induk telur. Selain itu, hormon ini juga diproduksi oleh kelenjar adrenal atau plasenta, tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Yang ketiga yaitu hormon testosteron. Kadar hormon testosteron yang terdapat pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria. Namun, hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Hormon testosteron berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, serta kesuburan. Hormon yang keempat adalah luteinizing hormone atau LH. LH pada wanita bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Oleh karena itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Lalu hormon yang kelima adalah follicle stimulating hormone atau yang bisa disebut FSH. Sama halnya dengan hormon LH, hormon FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium.
Selanjutnya, hormon yang terakhir adalah oksitosin. Hormon oksitosin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak ini umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Ketika kadar hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitosin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan terjadinya kehamilan. Jadi, tahapan yang pertama adalah transport sperma. Sperma harus dikumpulkan dan ditransfer ke tempat pembuahan. Kemudian, transport sel telur. Transport sel dimulai saat ovulasi dan berakhir saat telur mencapai rahim. Lalu, tahap selanjutnya adalah pembuahan dan perkembangan embrio. Setelah ovulasi, sel telur hanya bisa dibuahi selama 12-24 jam berikutnya. Pembuahan terjadi di bagian spesifik tuba yang disebut persambungan ampula ismus. Kontak antara sel telur dan sel sperma bersifat acak. Lalu selanjutnya adalah tahap implantasi. Setelah embrio mencapai tahapan blastokista kurang lebih 5-6 hari setelah pembuahan, dimulailah proses implantasi ke dalam dinding rahim. Secara alami, 50% dari semua sel telur yang berhasil dibuahi gagal berimplantasi. Reseptivitas dinding rahim dan kualitas embrio menjadi dua faktor penting yang menentukan keberhasilan proses implantasi ini. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan apa saja cara untuk menjaga kesehatan reproduksi wanita. Jadi yang pertama itu gunakan pakaian dalam yang tepat, lalu hindari mencukur habis rambut kemaluan, kemudian menjaga kebersihan area vagina dengan benar, lalu konsumsi makanan sehat serta minum banyak air. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.